Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Salam sahabat Kabar Baik Indonesia. Kita bertemu kembali dalam renungan harian. Saya Bapak Freddy Siombing senang bertemu kepada sahabat Kabar Baik Indonesia dimanapun berada. Pada hari ini saya rindu untuk membagikan dengan tema yaitu sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Pembacaan firman Tuhan diambil dari pada hari ini yaitu firman pengantar dari Lukas 3 ayat 2 sampai 4. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Di atas janji firman Tuhan ini ada menyatakan, yaitu firman Tuhan disampaikan kepada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis menyampaikan kepada bangsa Israel dengan membacakan nas kitab Yesaya, yaitu yang diambil dari Yesaya dengan yang mengatakan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Artinya begini, waktu itu Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus. Tapi Yesus saat itu sudah hadir dan ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Orang-orang Farisi menanyakan, kapankah datang kerajaan Allah itu? Dan Yesus mengatakannya dan menjawab yaitu dalam Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat menyatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Artinya Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk kehadiran untuk Yesus. Dan Yesus saat itu sudah hadir, tapi orang-orang masih bertanya. Terutama orang-orang Farisi menanya, kapan kedatangan kerajaan Allah? Kapan kedatangan Mesias itu? Makanya Yesus mengatakan kerajaan Allah ada di antara kamu. Renungan pada hari ini yang ingin saya sampaikan adalah kadangkala kita itu melayani Tuhan. Kadangkala anak-anak Tuhan juga yang hadir di dalam ibadah. Orang-orang yang melayani Tuhan itu seakan-akan bahwa Tuhan itu akan datang ataupun itu ada jauh di sana. Kenapa? Waktu kedatangan Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka bangsa Israel, orang Farisi pun menanya, kapan kedatangan kerajaan Allah? Kapan kedatangan Mesias? Makanya Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di antara mereka. Begitu juga kita yang anak-anak Tuhan dan yang melayani Tuhan ini. Seakan-akan kita memberitakan firman Tuhan itu bahwa Tuhan itu akan jauh atau masih jauh akan datang untuk datang yang kedua kali. Itu menunjukkan bahwa kita itu seakan-akan bahwa ya Tuhan datang tapi nanti. Kenapa? Kadangkala Tuhan itu sudah menunjukkan dia sudah hadir di dalam kehidupan kita. Tapi kadangkala dengan kasat mata dia itu memang tidak kepada semua orang. Dia menunjukkan untuk kehadirannya. Tapi waktu kita sudah orang beriman berdoa bahwa Tuhan hadir dan itu akan hadir. Saat kita menyatakan engkau hadir bersama-sama, waktu kita berdoa 2-3 orang hadir, dia sudah ada bersama kita. Dalam ibadah kita katakan Tuhan hadir. Tapi kadangkala itu hanya ada di mulut. Kadangkala itu kita melayani Tuhan itu seperti seakan kewajiban, keharusan yang itu ada tugas. Bukan seperti kita itu memberitakan firman Tuhan bahwa memang Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan akan hadir ataupun Tuhan akan datang segera. Ini adalah sebagai introspeksi kita. Kita hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Kita harus harus waspada selalu dan memberitakannya dengan sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan akan hadir dengan tepat seperti yang Dia firmankan. Dan kita harus selalu waspada. Karena apa? Untuk menjaga dalam pengajaran kita, dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pelayanan kita, bahwa kita harus tetap waspada, harus kita tetap hati-hati. Karena apa? Kadang kala itu orang sekarang itu seperti biasa-biasa aja dulu dah.
Nanti beberapa kalau kita sudah melayani Tuhan, udah mau di ambang ajal, ataupun sudah mendekati usia kita usur, barulah kita lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau beribadah atau melayani Tuhan. Karena umur tidak ada yang tahu, usia tidak ada yang tahu. Orang akan mempersiapkan itu nanti kalau sudah siap, nanti kalau sudah rasanya mendekati ajal. Padahal banyak hal yang terjadi itu mendadak. Dalam keadaan bukan hanya orang sakit, orang yang dipanggil Tuhan. Orang sehat pun cepat dipanggil Tuhan. Bisa kadangkala terjadi seperti itu. Jadi kita, sahabat Kabar Baik Indonesia yang di mana saja, dengan adanya renungan yang akan terus ditayangkan ini dan terus menerus secara kontinu, mari kita saling membangun. Mari kita saling mengingatkan untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu, di mana kita memberitakan firman Tuhan, itu Tuhan hadir. Orang melihat, memang secara kasat mata melihat kita sebagai manusia. Sebetulnya dia adalah representasi daripada kita yang lain-lain itu hadir. Ada satu kesaksian di Amerika, yaitu tentang seorang penjahat yang sudah melakukan kejahatan yang tidak terampuni berkali-kali. Kemudian dia dijatuhi hukuman mati dan dia harus dihukum mati. Kemudian sudah putus pengadilan dan dia akan dieksekusi dan dipanggilkan seorang hamba Tuhan untuk melayani sebelum dia dieksekusi. Kemudian hamba Tuhan ini membacakan firman Tuhan dan dia bacakan dan dia doakan. Terus kemudian orang yang akan dieksekusi ini selalu menunduk. Dia selalu menunduk dan dibacakan lagi, dia selalu menunduk dan dibacakan lagi sampai mendekati dengan waktu yang diberikan. Kemudian hamba Tuhan ini bertanya kepada orang yang akan dieksekusi, "Mengapa kamu menunduk terus? Apakah kamu mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?" Tapi apa yang dia jawab? Orang yang akan dieksekusi ini tetap menunduk. Dia katakan, "Saya bukan menunduk karena tidak percaya atau tidak mau menerima Yesus. Tapi saya melihat yang engkau bacakan itu di hadapan saya." Artinya apa? Dia di waktu diberitakan firman Tuhan, karena dia menunduk terus, karena dia ketakutan, karena apa yang dibacakan firman Tuhan, dia sedang melihat Yesus menanti dia dengan tangan terbuka. Artinya renungan ini menyatakan, di saat kita memberitakan firman Tuhan, di saat kita melayani Tuhan, di saat kita diberikan tugas untuk apapun itu, untuk melayani Tuhan, untuk apa yang dilakukan, ingat, sebetulnya representasi Tuhan sedang hadir. Untuk mengingatkan kita harus selalu waspada, bahwa kita jangan menganggap sebetulnya diri kita sedang bertugas, tapi tidak. Tuhan sedang hadir di dalam perjalanan, di dalam apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Salam, sampai bertemu kembali di dalam renungan yang selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak takut, nyatakan kebenaran.